Puji nama Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Kebenaran firman Allah hari ini saya bacakan dalam Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tempo hari kita sudah sama-sama membahas mengenai berkat rohani, berkat jasmani secara umum. Saudara bisa lihat linknya di atas ini. Dan hari ini kita membahas secara khusus mengenai apa itu berkat rohani. Yang pertama, dijelaskan di dalam ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita dipilih menjadi umat pilihannya. Ya, ini berkat rohani. Ya. Kemudian yang kedua, ayat yang kelima. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kita diangkat menjadi anak-anaknya, menjadi anak-anak Allah. Seperti firman Allah ada mengatakan, lihatlah betapa besar kasih Allah kepada kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Di dalam Injil Yohanes pun di sana dikatakan, sebab siapa yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi ini berkat rohani bagi kita sekalian. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kemudian berkat yang berikutnya ayat yang ke-6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini berkat yang terbesar dari berkat rohani, yaitu apa? Penebusan Kristus, kematian Kristus, dan juga pengampunan dosa yang diberikan kepada kita. Sehingga setiap orang yang menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka dia beroleh pengampunan, penebusan Kristus nyata di dalam hidupnya. Ayat yang ke-8, yang dilimpahkannya kepada kita di dalam segala hikmat dan pengertian. Ini berbicara tentang karunia. Karunia-karunia yang muncul dari karunia-karunia Roh Kudus, maupun juga karunia-karunia yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Seperti pengkhotbah juga katakan, bagaimana kita juga diberi karunia untuk menikmati. Karunia untuk percaya kepada Dia, tetapi juga karunia untuk menderita bersama dengan Dia. Ya, menderita karena nama Tuhan itu juga sebuah karunia, sebuah anugerah bagi kita sekalian. Kita boleh menikmati karunia pemeliharaan Allah, penyertaan Allah, kelimpahan berkat, kasih karunia, pertolongan di masa-masa sukar, kekuatan di tengah-tengah badai dan tantangan, bahkan jalan keluar atas segala masalah dan persoalan. Itu merupakan karunia dalam kehidupan kita, kasih karunia yang nyata di dalam kehidupan kita. Ayat 9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Artinya apa? Penyingkapan rahasia. Rahasia firman Allah, rahasia tentang apa yang akan terjadi ke depan nanti, rahasia-rahasia tentang pribadi Allah sendiri, tentang kehendak Allah, tentang isi hati Tuhan. Rahasia untuk mengerti apa maunya Tuhan yang harus kita lakukan. Rahasia-rahasia jawaban doa, rahasia-rahasia di tengah-tengah pergumulan. Tuhan punya rencana apa? Itu sebuah rahasia dan Tuhan pasti akan mengungkapkannya dan berbicara kepada kita. 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Artinya apa? Artinya kita masuk bagian sebagai anggota kerajaan Allah, di mana kita ini disebut sebagai tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus yang bersatu, banyak anggota tetapi satu tubuh, dan Kristus sebagai kepala. Di sini dikatakan Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Kristus sebagai kepala berarti Dia pemimpin hidup kita dipimpin, kita dituntun. Ini berkat rohani, saudara. Kita masuk dalam bagian keluarga kerajaan Allah. 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Ya, di dalam Kristus kita masuk sebagai bagian di dalam Kristus. Orang yang di dalam Kristus, kita akan selalu mendapat bagian apa yang dijanjikan Tuhan. Pernyataan dari janji-janji Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, karena untuk menikmati janji-janji Tuhan.
Ya, saya ulangi, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Artinya apa? Kita menjadi saksi. Ya, nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Tuhan dipuji, diagungkan karena kehidupan kita, karena pelayanan kita. Ya. 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Ya. Saudara lihat, di dalam Dia membuat kita memiliki kemampuan untuk mendengar dan melakukan firman Allah, serta hidup dalam kebenaran firman Allah. Itulah Injil keselamatan kita. Dan di dalam Dia, ketika kita percaya, kita mengalami hidup yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, sah menjadi anak Allah. Ya. Roh Kudus memeteraikan kita sebagai milik Allah. Itu berkat rohani yang luar biasa. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi inilah harta rohani, berkat rohani yang dinyatakan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi milik Allah. Roh Kudus menjadi jaminan bagian dalam hidup kita, sehingga kita sampai nanti memperoleh secara sempurna karya penebusan kita, di mana kita ditebus dan kita menjadi milik Allah selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Dan di sana kita hanya memuji Allah, memuji kemuliaannya. Puji nama Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena karunia berkat rohani yang Kau limpahkan dalam hidup kami, menjadikan kami pribadi yang istimewa. Kami menjadi milik-Mu karena Engkau sudah mati, menebus dosa kami, pengampunan-Mu turun sehingga kami menjadi orang-orang diselamatkan. Kami menjadi anak-anak Allah, kasih-Mu tercurah dalam hidup kami, kasih karunia-Mu juga berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, kalau Allah izinkan, berarti Allah juga akan campur tangan untuk memberkati, karena kasih karunia-Mu juga akan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Berkat rohani yang Engkau curahkan dalam hidup kami, sehingga perjalanan hidup kami dari hari ke hari semakin kuat, semakin menang, semakin mengalami pembelaan, pertolongan, dan perlindungan Allah senantiasa. Terima kasih buat segala berkat rohani yang Tuhan curahkan. Kami bersyukur, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati.